Segenap pengurus yayasan dan Masjid Al-Iman yang saya muliakan, Pak Haji Imron dan yang lainnya, orang-orang tua kita, hadirin, hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Rasanya saat ini tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada 4 hal yang Allah akan berikan buat kita. Apa yang Allah akan berikan buat kita saat ini? Maka janji Allah melalui lisan seorang yang tidak pernah berdusta. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa zakarahum fi man indah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jika ada sekelompok orang yang berkumpul di baitin min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan baitun min buyutillah adalah masjid. Yatluna kitaballah. Di dalam masjid mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka bermuzakarah. Menggali isi Al-Quran. Menggali hadis-hadis Rasulullah. Maka 4 hal yang pasti akan Allah berikan buat kita, kata Rasulullah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama pasti saat ini Allah turunkan kepada kita as-sakinah. Ketenangan hati. Lawannya adalah al-jazu, gelisah. Jadi Allah pasti memberikan kita as-sakinah, ketenangan hati. Lawannya adalah al-jazu, gelisah. Berapa banyak orang yang fasilitasnya serba mewah, kamarnya bermandikan AC, tempat tidurnya lux, tapi ternyata tempat tidurnya tidak bisa menjadi tempat istirahatnya yang nyaman. Ditambah akhirnya dengan obat tidur. 1 tidak mempan, ditambah 2, nggak mempan juga, tambah Paramex 10, mati akhirnya. Enggak, artinya nggak punya ketenangan. Sudah pasti kita dapat sakinah. Sekarang saja sudah terlihat bisa mendengarkan ceramah sambil makan. Alhamdulillah. Nikmatlah ya Allah. Mau apa lagi sih ya Allah? Amin. Amin. Lanjutkan ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada insan pilihan Nabi akhir zaman yang sudah membacakan 30 juz kepada sahabat-sahabatnya, 114 surah. Maka kita kaji dari mulai surah pertama nanti dengan surah terakhir. Maka kita akan mendapatkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Apa yang kita akan bahas saat ini? Yang kita akan bahas adalah asal dosa yang akhirnya menimbulkan dosa-dosa yang lain. Hasad. Jadi hasad ini penyakit hati sejak dulu. Di samping takabur ada hasad. Ini juga yang akhirnya menyebabkan Nabi Adam diusir oleh Allah. Hasad. Ya. Nah, di dalam Al-Quran sering Allah mengulang-ulang kata ahlul kitab. Banyak sekali Allah ulang ahlul kitab. Misalnya, ya qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Itu qul ya ahlal kitab. Qul ya ahlal kitab lima
يكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعمل. Ahlul kitab. Sering sekali diulang-ulang ahlul kitab, ahlul kitab. Bahkan ada satu ayat yang Allah firmankan tentang ahlul kitab, di mana di ayat ini Allah kasih tahu di antara ahlul kitab ada orang-orang yang jujur. Dan apabila kamu berikan kepercayaan dengan menitipkan saham yang besar, mereka akan jaga dan mereka akan kembalikan. Tapi di samping itu ada di antara mereka, bahkan jumlahnya lebih banyak, yang jika kau titipkan sedikit saja saham, mereka tidak mau mengembalikan. Misalnya dalam surah Ali Imran 75, nanti akan kita bahas. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. Ya, dan seterusnya. Kalau kita membaca ahlul kitab, termasuk ahlul kitab yang terdapat dalam Al-Baqarah 109. Silakan. Al-Baqarah 109. Seperti biasa sambil mendengar, sambil makan, dan jangan lupa dicatat atau diingat. Sebab nanti di akhir tausiah ada pertanyaan dari Ustadz Sidro, yang bisa jawab pertanyaan boleh pulang duluan. Sudah? Ayat berapa? Ya. Allahu Allahu Allah. Sama-sama. Allah. Ini Allahnya diulang 3 kali. Ya. Yang terakhir dibenturkan ke hati. Di hati. Supaya nanti al-khawatir ar-radi'ah itu keluar dari hati kita. Apa itu al-khawatir ar-radi'ah? Hasrat-hasrat buruk atau penyakit-penyakit hati, al-khawatir itu keluar. Ya. Karena fungsi hati itu kan banyak sekali. Satu di antara fungsi hati bisa mengeluarkan racun. Ya, bisa mengeluarkan racun, apalagi racunnya itu keluar dari tubuh kita. Ini yang kata Rasul, iza saluhat saluha sairul jasad wa iza fasadat fasada sairul jasad ala wahiyal qalb. Ketahui, jika segumpal daging itu baik, maka baiklah semua organ tubuhmu. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruh organ tubuh. Ala wahiyal qalbu, ketahui yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati. Dan ternyata 1400 tahun yang lalu Nabi sudah katakan hati. Ternyata sekarang matching dengan ahli kedokteran. Karena tugas organ tubuh yang paling berat dilakukan oleh hati. Karena hampir 500 tugas dilakukan hati. Di antaranya hati itu yang baik bisa mengeluarkan racun. Jadi makanya orang-orang thariqah, tasawuf, itu kalau dia zikir la ilaha illallah, lanya wajahnya dihadapkan ke kiri, ilaha ke dada, kemudian illallahnya dibenturkan ke hati. Supaya hatinya terasa, sampai akhirnya nanti keluarlah penyakit-penyakit hati. Iya. Karena nanti ujung-ujungnya masuk surga itu bukan amal. Dalam surah Asy-Syu'ara itu kan disebutkan ayat 87, 88, 89. La tuhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa artinya qalbin salim? Nanti orang menghadap Allah tidak ada yang selamat. Yawma la yanfa'u malun wala banun.
harta, anak, nanti nggak akan ada manfaat. Illa man atallaha, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah. Ketika dia datang menghadap Allah, dia bawa apa? Dia bawa hatinya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, yang sehat. Sekarang kita bisa tutupi dan sembunyikan hati kita, tapi Allah tahu hati kita. Iya. Baik, ketika nanti nyebut Allahnya, ingatkan ke hati gitu, supaya terasa. Siap. Surah Al-Baqarah 109. Allah, Allahu, Allahu, Allah. Mari. Allahu, Allah, Allah. Allahu, Allah, Allah. Allahu, Allah, Allah. Allah, Allah. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. Gitu ya. Jangan diikuti kelamaan nanti. Nanti yang gampang aja, yang gampang, jangan yang susah-susah dulu. Allahu, Allahu, Allah. Ayo. Allahu, Allah, Allah. Allahu, Allahu, Allah. Allahu, Allahu, Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Al-Ma'un. Ar-Ra'aital. Coba. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahdu 'ala ta'amil miskin. Nanti dikasih zuk. Zuk itu rasa. Dan ramal. Ramal itu seperti berputar agak cepat. Ya. Allahu, Allahu, Allah. Allahu. Yang ketiga. Allahu, Allah. Allah. Al-fil, alam taro diangkat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wah, tamat semua deh.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Ulang lagi. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Kan sama juga sebetulnya. Cuma nanti yang panjang dibuat Allahu Allah. Coba alhamdulillahi rabbil alamin. Ditambah sedikit ujungnya sebentar. Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Sebentar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tadi adamin diganti sedikit alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'tayran bi. Al-humazah wailul humazatin. Nah, jadi ada yang panjang, tidak boleh tetap. Masa wailul likulli humazatil lumazah. Itu sama jurinya langsung sud. Itu namanya dalam baca Quran, dalam penjurian ada 2. Ada al-lahnul khofi, al-lahnul khofi, kesalahan ringan. Ada satu lagi kalau seperti tadi dibikin panjang, lumazah, itu namanya al-lahnul jali. Jika ada peserta al-lahnul jalinya 3 kali, maka tidak boleh menjadi pemenang pertama. Kalau 1 al-lahnul jali, 3 jali-jali. Makanya, ya, kajian kita Al-Baqarah itu tadi. Ya, ada sudah buka? Sudah buka? Udah ketemu? Ayat berapa? 109. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Yang terakhir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Saya minta siapa yang artikan? Tolong. Nah, ini. Silakan yang minta, saya minta kok. Ya. Terjemahannya. Di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu
beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka. Iya. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Ya. Baik, ada 4 poin. Yang pertama disebut di ayat ini adalah ahlul kitab. Disebut ahlul kitab karena menjadi fa'il, pelaku. Wadda katsirun min wadda katsirun min ahlil kitab. Maksudnya katsirun min ahlil kitab. Katsirunnya menjadi fa'il. Jadi banyak sekali ahlul kitab. Siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Diulang-ulang oleh Allah di berbagai ayat, di beberapa ayat ahlul kitab, ahlul kitab. Ini tanda tidak boleh kita belajar Quran itu sendiri. Ini. Jika kita membaca Al-Quran dan kita menemukan kata ahlul kitab, maka yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Siapa? Baik. Yang kedua, ternyata ahlul kitab Yahudi, nanti kita akan bahas Yahudi ini anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam, yang kemudian akhirnya dikenal dengan Bani Israel. Karena Nabi Yakub itu punya anak berapa? 12. Nanti kita bahas lanjutannya. Kita lanjutkan ini dulu. Yang pertama ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, di dalam ayat ini disebutkan ada keinginan mereka. Banyak di antara mereka yang punya keinginan setelah kita beriman, kita menjadi kafir kembali. Apa sebabnya? Kuffaron hasada. Hasada. Apa sebabnya? Hasad. Iya. Kenapa? Karena Ibrahim itu nggak banyak punya anak, cuma 2. Ishak, Ismail. Dari Ishak ini lahirlah nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sehingga mereka selalu menantikan kehadiran Nabi penutup yang berasal dari Ishak. Tapi ternyata Nabi akhir zaman bukan berasal dari Ishak, tapi berasal dari Ismail alaihissalam. Iya. Mereka punya keinginan mengembalikan kita setelah kita beriman menjadi kafir. Terus Allah tidak perintahkan kita untuk benci kepada mereka. Buktinya yang ketiga, fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Maafkan. Sudah biarkan. Mana contohnya? Nabi Yakub punya anak itu 12. Kalau kita buka surah 12. Nabi Yakub punya anak 12. Kemudian kita buka surah 12. Surah apa? Coba dibuka ayat 4 dan ayat 5. Ya, masih ingat lagunya? إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ya. Terus ayat 5-nya, bapaknya bilang gini, Yusuf dipanggil dengan mesra, namanya tasgir. Ali dipanggil Ulayyu. Itu dalam bahasa Arab gitu. Nama saya Ali. Tapi ketika bapak saya kepingin manggil saya dengan mesra dan manja, maka saya tidak dipanggil Ali, tapi ya Ulayyu. Ali Ulayyu. Maslamah Musailamah. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidunaka kaita. Bapaknya sambil. Terus kata bapaknya, Inna syaitana lil-insani adu. Coba.
4 dan 5 ya, silakan. Ada artinya. Ini kayaknya semangat baca Quran semua nih, Masya Allah. Ternyata nggak sia-sia kata Nabi ya. Nabi bilang zayyinul Quran bi aswatikum. Memang gitu jadi ya. Ya apa artinya tuh kira-kira? Ya. Ketika Yesus berkata kepada ayah, wahai ayahku, sungguh Ayahku. aku bermimpi melihat sebelah hitam matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud padaku. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Nabi Yakub bilang membinasakan. Mohon maaf. Kata Nabi Yusuf, kata Nabi Yakub, jangan ceritakan sama saudaramu. Nanti dia akan binasakan kamu. Saya tanya sekarang, yang melempar Nabi Yusuf ke sumur itu siapa? Orang lain. Saudaranya. Baik, kita harus fair sekarang baca Quran. Apa semua anak-anak Nabi Yakub ikut semuanya melempar Yusuf ke dalam sumur? Kalau Anda lihat sekarang yang demo Filistin, itu banyak orang-orang di luar itu yang tidak suka dengan Israel sekarang. Ada kan? Mereka juga Yahudi. Iya, karena kemanusiaan kan. Tapi lebih banyak yang di sana itu, yang Zionis. Jadi Islam itu bicara tentang Yahudi fair dulu. Ya. Tapi lihat, Yusuf keluarga sendiri dilempar. Iya, dilempar sama siapa? Tapi akhirnya yang ketiga poinnya, Al-Baqarah 109, Fa'fu. Maafkan. Wasfahu. Biarkan. Ujungnya apa ayatnya? Hatta ya'yallahu bi amri. Apa yang dimaksud dengan hatta ya'yallahu bi amri? Awalnya Allah ajarkan maafkan, biarkan, udah biarkan, maafkan, biarkan. Sampai akhirnya hatta ya'yallahu bi amri. Apa yang dimaksud dengan bi amri di sini? Kalau kita hanya baca Quran, kita nggak akan ngerti makna yang terkandung di balik ayat ini. Maka para mufassir mengatakan hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang perintah untuk memerangi mereka. Allahu Akbar. Terus kapan menangnya Pak Ustadz? Jangan takut, kalau saya mah jangan takut. Allah sudah kasih tahu jawabannya. Dari semua kondisi ini Allah sudah kasih jawabannya. Ada surah, namanya surah Al-Isra. Di situ Allah perintahkan kita sholat sehari 17 kali. Dan kebetulan juga surah Al-Isra itu urutan ke-17. Di samping Allah kasih tahu kita tingkah laku Israel, Bani Israel itu bikin rusak 2 kali. Tapi Allah bilang gini di ayat ke-6. Ini mudah-mudahan kita jadi mantap ya. Di ayat 6-nya. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Walaupun sebelumnya di ayat 4-nya Allah bilang, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Coba silakan baca yang ayat keempatnya dulu. Silakan. Al-Isra
ayat yang keempat dulu. Coba silakan. Kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi, dan 2 kali, dan pasti kamu akan menunjukkan diri dengan kesombongan yang besar. Ya. Jadi berapa kali? 2. Habis buat kerusakan, sombong atau tidak? Ya. Terus yang keenam? Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar, yang lebih besar. Ya. Percaya sama Allah? Makanya dari mana-mana bertebaran itu, dari Israel tadi, mereka pulangnya ke sana. Di satu tempat. Supaya gampang dikumpulkan. Dan kata Allah, summa. Makanya menggunakan harfu atfin, summa. Summa. Kenapa Allah menggunakan summa? Allah apik sekali. Kenapa Allah tidak menggunakan waradadana? Kenapa Allah tidak menggunakan waradadana? Kenapa sih Allah pilih summa? Sama-sama huruf atfin. Kalau menggunakan wa, huruf atopnya wa, ja'a Aliyun wa Hasan. Ali dan Hasan datang. Berarti sama-sama atau tidak? Sama-sama. Ali dan Hasan datang. Sama atau tidak? Sama. Tapi ketika menggunakan summa, itu ada jedanya. Ja'a Aliyun summa Hasan. Ali datang, kemudian ada jedanya atau tidak? Dari sini saja kita tahu kebenaran Al-Quran. Banyak sekali yang Al-Quran itu kalau kita baca membuat iman kita semakin kuat. Misalnya Abu Lahab ya. Ayat tentang Abu Lahab itu turun sebelum Abu Lahab meninggal. Tapi Allah sudah kasih tahu, sayasla nar. Iya, betul. Sayasla, kelak Abu Lahab akan masuk neraka. Ayatnya sudah turun sebelum Abu Lahab meninggal. Kalau saja Abu Lahab beriman, ayat ini salah. Iya. Kalau saja Abu Lahab sebelum meninggal beriman saja. Berarti ini nggak benar nih Quran nih. Kan gitu ya. Begitu juga ayat ini. Summa, kemudian rodatna lakumul karrota alaihim. Kami akan memberikan kamu giliran untuk mengalahkan mereka. 2 syaratnya. Di amwal. Dengan apa? Ini yang susah nih Pak. Di amwal. Dengan harta. Coba. Terus yang sekarang sudah terlihat, wabanin. Kalau kita ke sana Pak. Suami istri, suaminya hari-hari itu kalau keluar niatnya mati syahid. Dan memang kan mati kan, meninggal. Tapi subhanallah wabanin, kami tolong dengan anak-anak. Hampir rata-rata banyak wanita-wanita di sana yang suaminya meninggal, istrinya sedang hamil. Lahir dalam keadaan kembar. Mati 1, tumbuh 2. 1000 kebanyakan ya. Wah, itu bagaimana cara ngelahirannya 1000-an. Iya, baik. Kita kembali jadi. Nah, ternyata anak-anak Nabi Yakub itu berjumlah berapa? 12. Tidak semuanya itu jahat. Karena di situ anak Nabi Yakub ada Yusuf, ada Bunyamin. Inilah ahlul kitab. Dan semuanya dulu beriman. Kalau tidak percaya buka surah Al-Baqarah ayat 133. Ya. Ayat berapa? Apa kira-kira bunyinya? Ini kita lagi bicara siapa? Nabi Yakub. Anaknya berapa? Semuanya beriman atau tidak? Beriman. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. Terakhir, ونحن له مسلمون. ونحن huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kalau kita datang sendiri, ana, ya mudarrisi, ana, saya. Tapi kalau kita rame-rame, nahnu wa nahnu lahu muslimun. Coba apa tuh artinya? Coba silakan, siapa yang mau? Kamu jadi saksi saat mau akan menjemput Yakub. Ah. Ketika dia Siapa tadi? Yakub ya? Siapa namanya? Apakah kamu menjadi saksi saat mau akan menjemput Yakub? Yakub bapaknya siapa? Yusuf. Anaknya berapa? 12. Bagaimana tidak dimanja sama Allah? Terus katanya apa? Teruskan, lanjutkan. Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah peninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan hanya berserah diri kepadanya. Ya, berarti semua anaknya nahnu wa nahnu lahu. Ini memang ini pintar ini. Anaknya Nabi Yakub itu pintar-pintar. Ada persatuan dokter bedah seluruh dunia. Kebetulan sekarang presidennya orang Indonesia. Iya, siapa? Tinggalnya di Pulau Mas. Sama seperti ini. Kita punya kajian juga. Saya punya kajian di Babut Taubah Pulau Mas. Namanya Profesor Dr. Budi Niweko. Beliau kebetulan di samping ngaji di masjid bikin online juga sama saya kajian-kajian seperti ini. Dia bilang apa? Ternyata di dunia ini Profesor Dr. bedah itu paling banyak orang Yahudi. Dan sombong-sombong, pintar tapi sombong. Terakhir itu kawan saya si profesor itu ditanya, kamu sholat sehari semalam berapa kali? 5, buang-buang waktu, gitu kok. Ini sombong sekali. Allahu Akbar. Jadi ini dimanja, anaknya Nabi Yakub itu dimanja, kan 12. Kalau nggak percaya dimanjanya, coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 60, surah Al-Baqarah. Begitu dimanjanya. Sudah ketemu? Surah apa? Ayat berapa? 60. Ini lebih membuktikan bahwa memang anaknya 12 sampai akhirnya klan atau klan? Klan. Sukunya. Ya, klan ya. Ini dari klan ini. Ini sekarang sudah tampak nih, klan ini. Ini klan ini nih. Ini. Wah, ini yang mati. Siapa yang dulu Perdana Menterinya itu sampai habis badannya? Alaihissalam. Habis ya? Habis badannya itu. Nggak mampu ngangkat tangan. Mungkin kalau ada lalat yang hinggap di badannya, dia udah nggak mampu lagi. Bukan cuma dengan tangannya diusir, tapi dengan mulutnya ditiup pun udah nggak bisa. Allahu Akbar. Ini nggak bersyukur ini. Baik, surah Al-Baqarah ayat berapa? 60. Wa izis tasqa Musa liqaumihi fakulna rib bi'asakal hajar. Baik, ini anaknya Nabi Yakub itu tadi Yusuf, Bunyamin. 2 itu kan yang baik. Yang lain itu jebloskan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini 12 ini dimanja sama Allah. Sampai-sampai ketika musim kering diceritakan. Wa izis tasqa Musa liqaumihi fakulna rib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina.
Qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah. Ditutup apa? Wala ta'fau fil ardi mufsidin. Coba deh tolong dibacakan. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukulah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Iya. Dipukul batu itu, maka memancarlah 12. Terus apa kata Allah? Qad alima kullu unasim, masing-masing itu sudah tahu tempat minumnya. Bayangkan, begitu dipukul 12 mata air. Kenapa 12? Allah manjakan mereka itu. 12 mata air supaya nggak rebutan. Kullu unasim, tetapi ujungnya wala ta'saw fil ardi, jangan bikin onar, jangan bikin rusak di atas muka bumi. Tapi ujungnya ketika Rasulullah berdakwah, nanti kita akan lanjutkan, mulai bikin onar. Apakah pertama langsung diperintahkan perang? Ayat yang kita baca Al-Baqarah 109. Muhammad fa'fu wasfahu, maafkan, biarkan. Tapi kemudian ujungnya hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang perintah Allah untuk memerangi mereka. Maka terjadilah di zaman Nabi perang yang namanya perang Khaybar. Perang pertama umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Siapa yang menang? Umat Islam. Masih panjang Pak Haji kisahnya. Nanti kita diundang lagi baru kita teruskan lagi. Sudah mulai angkat kopi. Nanti lagi. Jadi kalau bicara ahlul kitab Yahudi Nasrani fair dong. Terus apakah nanti ada yang dipuji Yahudi? Ada Abdullah ibnu Salam. Sampai ada ayat khusus tentang Abdullah bin Salam Al-Baqarah 208. Nanti jangan dibuka dulu Pak Haji. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya mau bertanya mungkin ada bertanya ya biasanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu, jangan berat-berat Pak. Ini baca bukunya banyak soalnya. Apakah seorang ayah itu berhasil pada anak-anaknya? Iya. Apakah dalam dia mengetahui bahwa anak-anak merusak? Iya. Jangankan menyembunyikan, berbohong saja dalam agama kita itu dibolehkan. Misalnya, jangankan menyembunyikan, berbohong saja dibolehkan. Misalnya untuk menyenangkan istri, bukan berbohongnya seperti pembawa acara nikah lagi, bukan. Bukan. Enggak, mohon maaf loh. Ini Bu tenang Bu, saya bukan kelompok yang sana gitu ya. Insya Allah. Sebab dulu ada kawan saya, pintar sekali. Sebelum saya jawab boleh, supaya nggak tegang. Dia bayar seseorang untuk kasih tahu istrinya. Buat apa? Pokoknya kasih tahu kalau saya nikah lagi. Istri saya ini pemarah, gampang, reaktif dan emosi. Sekaligus bukan kasih tahu saya nikah lagi, sekaligus rumahnya. Dikasih tahu suami ibu nikah, tinggalnya di sana. Akhirnya si istri yang reaktif marah atau tidak? Datangin rumah tersebut. Pintunya ditendang, bawa anak soalnya kan
Ternyata yang punya rumah keluar, bukan suaminya, orang lain. Kata istrinya, saya ditipu ternyata. Tukang bohong itu ya. Akhirnya besoknya lagi dibayar lagi orang yang lain. Dibayar. Bu, mohon maaf. Yang kemarin mungkin bohong ibu. Tapi sekarang beneran loh bu. Suami ibu ternyata nikah. Ini bener loh bu, saya nggak bohong. Akhirnya itu ibu penasaran. Bukan yang di sana rumahnya datang. Bukan pintunya yang ditendang, tapi garasinya ditabrak sama mobil. Ternyata keluar yang punya rumah. Bukan, ternyata orang lain. Yang ketiga, suaminya benar-benar nikah. Datang orang yang jujur, tidak dibayar. Ibu, yang kemarin kan 2 orang dibayar. Ini benar-benar suami ibu nikah. Apa kata istrinya? Saya udah nggak percaya lagi, itu mah bohongan. Wah, ini jangan dipakai cara nanti, ini bahaya nih. Ibu-ibu protes saya. Ini Bu, ini bercanda ya Bu ya, bercanda. Jadi bohong itu boleh Pak Haji, karena tujuannya itu menyenangkan, mendamaikan orang lain. Seperti itu. Iya. Nah, kenapa Nabi Yusuf itu meminta anaknya untuk menyembunyikannya? Ya, apa ya? Nabi Yakub, terima kasih Nabi Yakub. Kenapa? Karena bapak itu lebih tahu anak-anaknya. Kayak kita saja kan tahu ini anak kita, ini anak kita. Kenapa menyembunyikan? Karena bapaknya biar bagaimanapun tetap ingin menjaga seluruh anak-anak. Itulah orang tua. Bapak itu lebih tahu. Jangan ceritakan. Tapi kan akhirnya mereka itu tahu kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun Yusuf sudah jadi pejabat di Mesir, iya kan? Kemudian kakaknya, saudaranya datang, apakah disiksa? Enggak. Fa'fu wasfahu. Itulah ajaran Islam. Tapi kenapa kok sampai akhirnya hatta ya Allahu bi amri, sampai nanti tunggu datang perintah perang? Karena sudah mengancam jiwanya Rasulullah. Tidak bisa, harus dilawan. Seperti itu. Baik, mungkin itu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau kita baca memang semua cerita dunia itulah kata-kata yang berikutnya sebenarnya disajikan untuk orang untuk memuji supaya beriman. Kalau kita semua saya kan kadang-kadang setan itu kan budaya begini ya, selalu ya, selalu berbeda. Kan semuanya yang skenario. Jadi ya yang katakanlah pihak yang katakanlah yang baik dan yang buruk juga tergabung. Nah, pertanyaan saya sebenarnya bagaimana cara menghalau gangguan setan ini. Kadang-kadang kan itu bisa merusak iman ya, bisa merusak hati dan Iya. Ini pertanyaannya berat juga nih. Karena jawabannya bukan hanya dengan Quran dan hadis. Iya. Abizar Al-Ghifari. Siapa ini Abizar? Abizar Al-Ghifari ini satu di antara sahabat Nabi yang tiba di Mekah, kemudian kangen dengan kampungnya. Terus Abizar bilang, kalau di Mekah enak, ada kamu, ada Ka'bah. Jadi tensi keimanannya mantap. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kan gitu kan? Kayak kita aja deh di Mekah. Gimana kira-kira? Subuh sebelum, ya gitu ya. Ya, seperti itu. Apalagi waktu itu ada Rasulullah. Kan seperti itu. Iya. Kayak kita saja kan di Mekah ya. Di Mekah gitu ya. Atau di Madinah. Mohon maaf nih. Bangun malam nggak di sana? Semangat nggak ibadahnya? Sekarang saya tanya. Kita di sana semangat nggak sholat? Kita sholat menghadap siapa? Allah. Saya tanya sekarang, Allah yang kita sembah di Mekah dengan Allah yang kita sembah di sini sama atau tidak? Kenapa kok begitu? Karena kita belum bisa menata hati kita. Ya, menata hati kita.
Oleh sebab itu, Rasulullah itu berikan resep buat Abi Dzar Al-Ghifari. Yang dia takut, kalau dia tinggal keluar dari Mekah, dia tinggalkan Mekah, ini udah enak di sini, ibadah enak. Kayak kita di sana Pak, makan sebentar, tidur sebentar kan, nikmat sekali kan, bolak-balik. Sholat aja kan nikmat betul kan? Kepinginnya sholat terus. Kalau Jumat subuh baca Alif Lam Tanzil, baca Al-Insan, kelihatan nikmat ya, kepingin terus. Nah, ini dirasakan juga seperti ini oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Maka Rasulullah katakan, ya Abi Dzar, diperintahkan untuk pulang, nggak apa-apa. Jangan di Mekah terus. Kembali ke kampungmu, dakwah di sana. Tapi Nabi pesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Yang pertama, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bukan bi khuluqin azim. Beda. Kalau Rasulullah itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita tidak bisa sampai khuluqin azim, akhlak yang agung, kita hanya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kan tadi minta kiatnya. Nabi hanya ngajarkan kepada Abi Dzar yang takut nanti imannya lemah setelah tidak di Mekah. Maka Rasul hanya katakan lakukan 3 hal. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Takutlah kepada Allah. Yang kedua, kalau melakukan kesalahan, cepat rubah kesalahan dengan kebaikan. Karena innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Karena kebaikan apa saja yang kita lakukan menghapuskan dosa atau keburukan. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Banyaklah berbuat kebaikan dengan akhlak yang baik. Artinya berinteraksi, bergaul dengan orang lain bi khuluqin hasan. Saya rasa cukup sekian pengajian kita. Mungkin tidak bisa menyempurnakan jawabannya, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh, ya sip, nggak apa-apa. Ayo, ini kayak saya marah. Ini kayaknya saya tak nabok nanti takutnya. Kemudian terbang tinggi kita Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kajian kita berguna untuk kita semua.